Asa minal ansori sa'alu Rasulullah. Jadi ini Sa'ad bin Malik cerita ya. Anna nasa minal ansori, sesungguhnya ada beberapa orang dari sahabat Ansor ya. Jadi sahabat itu ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Kalau sahabat Muhajirin itu yang ikut hijrah dari Mekah. Sahabat Ansor itu asli orang Madinah ya. Jadi ada sebagian sahabat Ansor, beberapa orang dari sahabat Ansor, orang Ansor ya, sa'alu Rasulullah, meminta sesuatu kepada baginda Rasul. Dalam hadis ini nggak disebutin mintanya apa. Apakah pakaian, apakah uang, apakah makanan, nggak disebutin ya. Yang pasti ada datang beberapa orang dari sahabat Ansor, dari orang Ansor itu datang kepada Rasulullah. Sa'alu, dia minta sesuatu dari Rasulullah. Fa'atahum, kemudian diberikan sama Rasulullah. Dia minta, diberikan sama Rasulullah. Habis minta, thumma sa'alu, dia minta lagi. Minta nih, diberikan sama Rasulullah. Summa sa'alu, kemudian dia minta lagi. Summa sa'aluhu, dia minta lagi. Fa'atahum, diberikan lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi dari sini memang terlihat bagaimana kemurahan hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul itu orang yang sangat pemurah ya. Orang yang sangat murah hati, senang memberi. Jadi Rasulullah itu sakhir, orang yang sangat murah hati, orang yang senang memberi. Terutama Rasul itu sering memberi, lebih sering memberi itu pada hari Jumat, kemudian juga pada bulan Ramadan. Jadi Rasul ini kesehariannya murah hati, tapi Rasul lebih pemurah lagi pada saat hari Jumat dan juga pada saat berada di bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang ini kan ada orang sedekah Jumat gitu ya, Jumat berkah, sedekah Jumat di masjid apa tuh, ada Jumat berkah. Yaitu memang meniru, mencontoh salah satu kebiasaan, salah satu kesunahan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atau ada juga di bulan Ramadan, sedekahnya rajin di luar Ramadan, di bulan Ramadan juga lebih rajin lagi. Sedekahnya gede di luar Ramadan, di bulan Ramadan juga lebih digedein lagi sedekahnya. Nah, ini juga merupakan salah satu kesunahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi baginda Rasul itu orang yang pemurah hati, yang pemurah, nggak pelit. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan as-sakhiyu, bahwa orang pemurah itu, orang yang nggak pelit itu, orang yang murah hati itu, qaribu minan nas wa qaribum min rahmatillah wa qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar. Tuh kata baginda Rasul, orang yang murah hati, orang yang gak pelit, orang yang rajin bagi, rajin ngasih itu seperti itu. Yang pertama, qaribu minan nas, dekat sama manusia. Kan kalau orang gak pelit temannya banyak Pak. Kalau orang pemurah temannya banyak. Kalau orang pelit temannya dikit. Benar apa enggak? Kenapa sih lu? Mana pasangan gue deket banget sama dia, kenapa sekarang lu kagak deket sama dia? Orangnya pelit banget gitu ya. Ada model gitu? Banyak. Jadi kalau orang pemurah itu qaribu minan nas, banyak dideketin sama orang, dideketin sama manusia. Orang ngesep sama dia, orang ngesep deketin sama dia. Kemudian wa qaribum min rahmatillah, orang yang pemurah hati itu di samping dekat sama manusia, dia juga dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaribu minal jannah, orang yang murah hati itu di samping dia dekat sama manusia,
orang banyak resep dekat sama dia dekat sama rahmat Allah, kemudian dia dekat juga sama surga. Tuh, orang yang pemurah. Wa wa'idu minan nar, dan dia jauh dari neraka. Begitu, Pak. Dan kita seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat lain juga dikisahkan begini, Pak. Rasulullah itu pada saat beliau Isra Mi'raj, kan tujuan Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya linuriyahu min ayatina. Jadi karena pada saat itu baginda Rasul sedang berada dalam kesedihan yang sangat mendalam, ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai, ditinggal wafat oleh istri tercinta, kemudian pamannya juga wafat, Abu Thalib. Itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi karena melihat kekasihnya sedang sedih, baginda Rasul sedang sedih, Allah punya cara untuk menghibur baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya baginda Rasul diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya linuriyahu min ayatina, buat diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat baginda Rasul Isra Mi'raj, baginda Rasul diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Pulang Isra Mi'raj, beliau kemudian cerita kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata baginda Rasul? Ya Ali, kata baginda Rasul, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat sebuah kalimat di depan pintu surga, di atas gitu, tapi di depan posisinya. Aku melihat sebuah kalimat di depan pintu surga, nyata itu tulisannya, nyata kalimatnya, aku melihatnya dengan nyata. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat kalimat di depan pintu surga itu. Apa kalimatnya? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa namamin wa aqim. Jadi itu di depan pintu surga itu ada kalimat anta muharramatun, engkau wahai surga, ya. Kalau sudah dikatakan engkau wahai surga, berarti ini kalimat yang nulis Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Anta muharramatun, engkau wahai surga, muharramatun, diharamkan. Jadi surga itu diharamkan, gak bakal bisa masuk surga. Kalau udah diharamkan berarti kan gak bisa masuk surga. Anta muharramatun, engkau wahai surga diharamkan. Diharamkan buat siapa itu surga? Diharamkan yang pertama ala kulli bakhilin, buat orang-orang yang pelit. Itu surga diharamkan. Kemudian wanamamin, buat orang yang mengadu domba, namimah, itu diharamkan masuk surga. Hati-hati, makanya gak boleh kita adu domba, ngomong kesini begini, ngomong kesana begini, bermuka dua. Kalau kata orang Betawi bilang bermuka berpantat, begitu. Ngerti ya? Iya, hati-hati. Diharamkan masuk surga tuh. Ya. Kemudian buat siapa lagi itu surga diharami? Wa'azin, buat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik.